Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Umurku hanya tersisa 5 abad. Tadinya seorang kuasa Sein, memiliki 3.000 teh, dikurangi 200 teh di perjalanan ini, dan yang lainnya dari penggunaan Amaterasu. Dalam 500 tahun ini harus menerobos ke alam suci, tapi setelah menerobos kultivasi saya akan ditelan evolusi Zutian. Hingga berubah menjadi manusia biasa, dan proses sebelum dan sesudahnya, hanya beberapa ratus tahun. Jadi, dihitung dari saat ini, sampai dia berubah menjadi seorang manusia biasa, paling banyak tersisa hampir 600 tahun. Seberapa besar alam semesta, inilah mengapa dia tidak dapat menemukan reinkarnasi seumur hidupnya. Melihat Ye Chen, Zhou Yi merasa bersalah. Apakah dia harus meninggalkan evolusi Zutian di masa lalu? Perhitungan langit memang membantu Ni menemukan banyak jiwa heroik Chu, di sisi lain juga mendorong Ye Chen ke jalan buntu. Melihat Ye Chen menarik napas, senior, saya memiliki teratai kehidupan, dapatkah obat ajaib ini membantu saya? Zhou Yi menggelengkan kepalanya dengan ringan, sejak hari kamu berlatih evolusi Zoutian, yang disebut obat perpanjangan hidup semuanya tidak berguna. Benar-benar jalan buntu. Ye Chen tersenyum pahit. Ye Chen, menuangkan secangkir teh terakhir, dan mengorbankan Chaos God Cauldron, melepaskan orang-orang yang bereinkarnasi. Dan sebelum banyak orang yang bereinkarnasi berbicara, hampir 1.000 lampu peri yang membangkitkan ingatan kehidupan sebelumnya muncul, menuju ke alis mereka. Tiba-tiba, erangan rendah yang menyakitkan terdengar, di hutan bambu yang tadinya sunyi. Ye Chen berbalik dan terbang keluar dari hutan bambu. Tidak banyak waktu, tidak mau menunda. Adapun hampir 1.000 orang yang bereinkarnasi ini, mereka diurus oleh Zhou Yi, sambil melihat ke arah kepergian Ye Chen yang sepi. Di sini, Ye Chen telah terbang keluar dari Yulingsing dengan kecepatan tak terlihat. 30 menit kemudian, dia mendarat di sebuah bintang kuno kecil, dia menemukan orang yang bereinkarnasi. Itu adalah sesepuh dari keluarga Muyun di Chu Utara, dan dia juga dianggap telah bersamanya. 9 hari dalam sekejap mata. Dalam 9 hari terakhir, Ye Chen telah mendatangi ratusan bintang kuno, dia telah menemukan lebih dari 500 orang. 2 hari ke-10 Ye Chen menginjakkan kakinya di langit berbintang, dan matanya melihat sosok yang terbang bolak-balik. Ada banyak dari mereka. Mereka semua mengenakan jubah Tao yang diukir dengan totem bulan. Tak perlu dikatakan, itu dari kultus Dewa Bulan. Tiba-tiba, Ye Chen mengambil langkah, dan untuk mencegah masalah yang tidak perlu, dia putar arah. Tapi, dia diblokir oleh 3 bayangan. Dia adalah 3 tetua semu dalam warna hitam, putih dan ungu. Mereka melihat Ye Chen dengan metode rahasia jika mereka menemukan harta karun, mereka akan merampoknya tanpa ampun. Ini keterlaluan. Ye Chen melirik mereka bertiga, dan berkata, 3 teman kultus bulan, mengapa menghentikanku di jalan? Tinggalkan tas penyimpanan dan kamu bisa pergi. Pria tua berjubah hitam itu mengucapkannya dengan tegas. Kultua Dewa Bulan untuk mengajarkan perampokan. Ye Chen menatap pria tua berpakaian hitam itu dengan penuh minat, di pinggangnya terdapat sepotong giok jue yang tidak lengkap bersinar dengan halo misterius, bukan di jue. Pria tua berpakaian putih itu mendengus dingin, dan tiba-tiba mengorbankan pedang pembunuh, dikelilingi oleh roh kematian, dan menebas ke arah Ye Chen dengan satu pedang. Titik petik 2, Ye Chen mengelak ke samping, dan dia menatap karakter kuno yang tergambar di pedang pembunuh. Itulah kata Dunjiatian, karena itu adalah harta karun, Ye Chen tidak akan melepaskannya, langsung melakukannya dengan pukulan. Telapak tangan lelaki tua berpakaian putih terbunuh oleh cahaya kemasan. Ye Chen telah tiba seperti hantu, menelan langit. Mereka melarikan diri dengan ketakutan. Baru pada saat itulah mereka tahu bahwa mereka memprovokasi keberadaan yang mengerikan. Namun, mereka tidak lolos dari pemusnahan dan pergi ke mata air kuning bersama. Setelah mereka bertiga dihancurkan, Ye Chen memegang rampasan yang dilihatnya tadi. Karakter Yujue dan Dunjiatian memiliki spiritualitas. Satu menyatu dengan Dijue yang rusak. Adapun karakter Dunjiatian, mereka langsung dicap dalam kuali Dewa Kekacauan dan digabungkan dengan karakter Dunjiatian lainnya. Setelah menyelesaikan ini, Ye Chen berbalik dan menghilang. Kultus bulan datang. Jumlahnya sangat besar, melingkupi langit berbintang dalam radius 100.000 mil, dan masing-masing meledak ke langit. Tapi, siapa Ye Chen, ingin mengelilinginya, barisan itu tidak cukup kuat di matanya. Ye Chen, langsung berubah menjadi penampilan orang itu. Dengan identitas sesepuh kultus Dewa Bulan, menyelamatkan banyak masalah yang tidak perlu. Langsung pergi dengan santai. Dalam 2 bulan terakhir, seperti seorang turis yang datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dia telah melewati setiap bintang kuno di bidang bintang dan menemukan hampir 10.000 orang dacu.
Kembali ke Yulingsing lagi, Yulingsing sedikit berbeda dari sebelum dia pergi, terdapat formasi pelindung yang banyak kuat. Saat dia terbang, Ye Chen melihat sosok besar di kejauhan. Itu adalah lembah yang ditinggalkan di mana Zui dan banyak orang yang bereinkarnasi berada. Itu dikelilingi oleh patung-patung hitam dan ada hampir 10.000 orang, dan kumpulan orang-orang kuat sangat besar. Mata Ye Chen menyipit dan alisnya juga berkerut karena orang-orang di sekitar lembah berasal dari keluarga Yuling, pakaian Tao eksklusif keluarga Yuling yang masih bisa dia lihat. Saat dia semakin dekat, dia menemukan bahwa anggota keluarga Yuling sedang membombardir lembah dan lembah itu ditutupi dengan mantra. Itu adalah mantra pengorbanan Zouyi. Tentu tidak mudah, tapi juga benar. Melihat kembalinya Ye Chen, hampir 1.000 orang yang bereinkarnasi menyapa, mereka sudah meneteskan air mata dan tidak bisa menahan tangis. Ye Chen tersenyum ringan pada kerumunan, lalu terus bergerak dan menambahkan banyak batasan pada penghalang Zutian Zuyin untuk mencegah serangan mendadak dari pembangkit listrik Yulingjia di luar lembah. Huang Daogong menunjuk ke pemuda berjubah putih di luar lembah. Dia adalah putra ketiga dari keluarga Yuling, dan dia jatuh cinta dengan Murong Yun Huang. Huang Daogong dengan penuh arti berkata, Huang tua menjadi sangat marah karena kecantikannya. Ketika beberapa orang berbicara, putra ketiga dari keluarga Yuling di luar lembah mengutuk Zheng Hua dengan maya. Jika Anda ingin mengatakan bahwa pelayan itu terlihat baik, dia terlihat seperti pria yang lucu. Melihat putra ketiga dari keluarga Yuling dengan penuh minat, Ye Chen berkata, saya menyukainya, dan saya ingin mengambilnya. Singkatnya, tidak hanya Ye Chen, Huang Daogong, dan banyak orang yang bereinkarnasi, tetapi juga Zouyi yang berpenampilan biasa tiba-tiba terkejut. Jika Anda melihatnya lagi, dia adalah seorang wanita di Qinyi yang terlahir ramping dan anggun. Dari segi status keluarga, dia masih bibi dari putra ketiga keluarga Yuling. Melihat percikan di mata indah Xingyue Saintes, dia segera menjadi jujur, bibi, kamu tidak bisa menyalahkanku, dia memukulku lebih dulu. Kembalilah dan selesaikan skor denganmu lagi. Dengan suara mengutuk Shen Xingyue, dia melangkah ke lembah yang jauh, mengabaikan mantra Zutian, dan ekspresi orang kuat Yulingjia bingung. Setelah Santo Bintang dan Bulan pergi, keluarga Yuling yang kuat melihat ketiga penguasa keluarga Yuling, terutama Santo itu, wajah tua mereka penuh dengan garis hitam, mereka hanya tahu bahwa mereka akan datang untuk bertarung, tetapi mereka tidak pernah mau untuk bertarung. Tapi untuk putri dari keluarga Yuling, yang tidak melewati pintu, mereka masih dalam kegelapan jika bukan karena kedatangan Shen Xingyue. Shen Xingyue menempatkan kakinya jauh di dalam lembah dan menemukan Murong Yun Huang dengan senyum minta maaf, Su Eling, aku tidak menakutimu. Itu hanyalah kesalahan wilayah Chu yang besar dan banyak orang. Dia tidak mengenalinya, dan itu tidak berarti para peserta reinkarnasi tidak mengenalinya. Aku berkata, bukankah menurutmu dia sedikit familiar? Huang Daogong menikam Ye Chen yang berdiri di sampingnya. Sepertinya kamu telah bertemu Shen Xingyue. Ye Chen mengangkat bahu. Dia juga merupakan reinkarnasi dari Dachu, tetapi karena identitasnya agak istimewa, saya tidak mengungkapkan tentang kehidupan masa lalunya. Sebelumnya, mereka bertanya-tanya apakah Shen Xingyue adalah manusia reinkarnasi. Sekarang setelah mereka memiliki jawaban yang pasti, mereka tidak mengakui bahwa dia berasal dari kampung halaman mereka. Ekspresi Murong Yun Huang adalah yang paling bersemangat. Ketika dia berbicara tentang kehidupan masa lalunya di Dachu, dia adalah satu generasi di atas kepala istana Xingyue. Setelah dia tidak ingin dilahirkan kembali, generasi ini langsung turun ke banyak tingkatan. Reinkarnasi dulu dan sekarang, setelah 200 tahun, penduduk kampung halaman bertemu kembali, suasananya terbayang, sesaat sebelum terbangun dari mimpi, mereka masih menjaga rumahnya di bawah tembok Nanchu. Dia dan Ye Xingchen meninggal sebelum serangan iblis, dan setelah itu dia tidak tahu banyak, dia tidak tahu apa yang terjadi. Setelah begitu banyak hal tragis, saya tidak percaya akan ada reinkarnasi lagi di dunia ini. Sampai sekarang, dia tidak tahu apakah Ye Xingchen bisa bereinkarnasi. Saya tidak tahu kapan, saya melihat Shen Xingyue menyeka air matanya dan dengan senyum pahit seperti sebelumnya, dia sangat yakin bahwa Ye Xingchen bereinkarnasi, dan tidak peduli seberapa rendah harapannya, itu bisa terjadi. Aku akan pergi, Dachu adalah manusia yang bereinkarnasi, dan aku akan ditempatkan di Yulingsing terlebih dahulu. Ye Chen tersenyum, saya harap Anda, yang juga dari Dachu, dapat melindungi keselamatan mereka. Ayo pergi. Xingyue Saintes memimpin, berjalan langsung keluar dari lembah, berbalik dan menatap Murong. Di luar lembah, orang-orang kaku dari keluarga Yuling masih menunggu dengan ekspresi malu. Memikirkan hal ini, terlalu banyak orang memandang putra ketiga dari keluarga Yuling yang memanggil mereka. Aku tidak tahu ada begitu banyak orang yang bersembunyi di lembah ini. Perhatikan apa yang kamu katakan, kami bukan kotak murahan.
Huang Daogong menyeringai dan menunjukkan dua baris gigi tua berwarna kuning. Seperti dia, kebanyakan orang yang bereinkarnasi tidak terlalu normal. Melihat gambar ini, ekspresi kekuatan Yulingjia yang menyapa kami menjadi sedikit aneh, tidak bahagia. Orang-orang reinkarnasi Dacu berkerumun, jadi pasukan Yulingjia yang saling menyapa mundur satu persatu, dan putra ketiga Yulingjia dikelilingi oleh 3 lingkaran di dalam dan 3 lingkaran di luar. Orang-orang yang bereinkarnasi bukannya tanpa kehormatan dan mereka tenggelam, tempat gadis itu. Dia baik, berdiri di dekat langit, melihat ke ujung langit, seperti orang hebat. Hari ini adalah hari yang baik. Melihat orang suci Xing Yue, para tetua keluarga Yuling mengelus janggut mereka dengan penuh arti. Ye Chen juga keluar di lembah, yang tidak bisa menahan senyum saat melihat gambar jelek ini. Semua yang terlahir kembali keluar, tapi hanya mereka yang belum melihat kitab perubahan. Orang-orang seperti dia memecahkan terlalu banyak kebohongan dan menyukai negara yang bersih. Saya tidak tahu kapan orang yang bereinkarnasi telah menyerah dan memiliki karakter luar biasa yang terukir di setiap wajahnya. Lihatlah putra ketiga dari keluarga Yuling ini, papannya penuh dengan tokoh-tokoh besar, dan keledai itu bahkan tidak mengenali ibunya, dan keluarga Yuling yang kuat saling memandang sambil menghela nafas dan menurunkan lidah mereka lebih dari sekadar mendukung, orang di mana. Kali ini, putra ketiga dari keluarga Yuling benar-benar jujur, mengangkat kepalanya seperti anak domba yang jinak, dan meneriakkan hewan tak tahu malu yang tidak mempedulikan semua orang. Tidak ada hubungan antara dia di yang sebelumnya, hidup dan dalam hidup ini saya sangat menginginkan rumah saya sendiri. Untungnya, bagi orang-orang kuat dari keluarga Yuling, ini adalah gunung peri dan jalan yang mereka kenal. Awan dan kabut di sini seperti negeri dongeng, gunung-gunung terhubung bersama, kecepatannya luar biasa. Hanya budidaya tekanan medan ini bukan apa-apa yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, dan itu cukup dominan. Ye Chen bergumam. Xianlun sedikit menyipitkan matanya, melihat ke kedalaman gunung peri ini, seolah-olah dia melihat telur emas yang bersinar melintasi puncak dan batas yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak mengetahuinya, tetapi saya terkejut, telur emas jauh di dalam gunung peri sebenarnya adalah manusia reinkarnasi. Ye Chen ragu, dia bahkan tahu cara membaca Zhou Yi, tapi dia tidak bisa membaca telur emas. Pikirannya terputus, Ye Chen menutup matanya dan menatap Shen Xingyue, apa telur emas ini? Hanya sedikit orang yang mengetahuinya dan terlalu banyak misteri seputar telur emas ini. Namun, memikirkan kekuatan magis Ye Chen, dia merasa lega dan tidak menyembunyikannya, itu naga. Memang ada telur naga di bidang bintang ini, dan mereka masih dalam keluarga Yuling, dan mereka bukan naga biasa. Shen Xingyue terkejut dan menatap Ye Chen dengan takjub, ya Tuhan, apakah kamu yakin? Tidak ada yang salah. Ye Chen sedikit tersenyum, aku pernah ke sini sebelumnya, tapi aku tidak berharap itu menjadi orang yang bereinkarnasi. Itu karena telur naga memiliki kekuatan atau kekuatan mistis yang memisahkan kesimpulan saya. Sangat yakin bahwa ini adalah orang yang bereinkarnasi. Saya dengan sadar mengatakan bahwa Shen Xingyue mencakup segalanya. Reinkarnasi diatur dan Shen Xingyue pergi dan Su pergi ke leluhurnya untuk meminta petunjuk tentang cara melihat telur naga. Dia juga memiliki banyak kesempatan untuk melihat telur naga. Saya mendengar bahwa mereka semua adalah keluarga gadis Murong Yun Huang. Pria tua yang berpengalaman itu dengan lembut membelai janggutnya. Omong kosong, saya mengunjungi keluarga Murong Yun Huang, tetapi orang-orang ini tidak ada. Kemudian lebih dari 10.000 orang yang bereinkarnasi dipanggil dan mereka semua duduk bersila di puncak gunung. Dia melihat orang-orang yang bereinkarnasi duduk bersila, dan kemudian menatap Ye Chen dengan nada meminta maaf, leluhur baru saja keluar, jadi saya menunggu. Dengan roh fana ini, tidak sulit baginya untuk berpikir bahwa leluhur dari keluarga Yuling sudah menjadi Raja Suci, yang mengakhiri hidupnya. Dengan dengungan tumpul, gerbang batu istana bawah tanah terbuka dan lebih banyak orang tak bernyawa masuk. Meskipun lampu batu menyala di istana bawah tanah, itu masih redup dan tercekik oleh kematian yang tebal. Di kedalaman istana bawah tanah, Ye Chen perlahan berhenti, mengerutkan kening dan melihat altar kuno di dekatnya. Bukan ini, tapi tubuh tua lelaki tua itu aneh. Daging di bawah pinggangnya telah benar-benar meleleh seperti batu, daging di atas pinggangnya mandul dari daging dan darah, dan kekuatan spiritualnya menurun. Orang tua ini secara alami adalah leluhur keluarga Yuling dan satu-satunya Raja Suci, leluhur keluarga Yuling. Tapi melihat leluhur Yuling sedikit gemetar, debu ada di pundaknya. Dia jatuh, membuka matanya yang lelah, mata lamanya berlumpur seperti kekacauan, dengan tenang menatap Ye Chen di bawah altar, mengungkapkan kebaikan kuno, kamu masih bisa melihat sakramen kuno di usia tua. Aku tidak memiliki kekuatan mental itu lagi. Leluhur Yuling dengan lelah menggelengkan kepalanya, suaranya serak dan dalam lika-liku kehidupan, 5.000 tahun, laut telah menjadi kerusuhan hidup, dan aku telah hidup cukup lama dan aku lelah. Benda ini bisa memperpanjang umur orang tua.
Ye Chen mengeluarkan Lotus of Life di Cauldron of Chaos dan itu menyembur dengan kekuatan hidup yang kuat. Obat ajaib yang memperpanjang hidup ini tidak berguna baginya dan dia mengambilnya karena cinta pribadi. Juga benar bahwa orang yang bereinkarnasi terletak di Yulingjia, dia membutuhkan leluhur Yuling untuk hidup, dia tidak ingin melihat Yulingjia ditelan oleh kematian leluhur Yuling Sekte Dewa Bulan. Leluhur Yuling tersenyum ramah, saya tidak bisa menelan teratai seumur hidup saya. Menurut saya, obat mujarab ini tidak manjur untuk memperpanjang umur. Leluhur Yuling memandang Ye Chen dengan ekspresi tersenyum dan harmonis. Nenek moyang Yuling menghela nafas, aku bisa hidup maksimal 3 tahun dan melindungi orang-orang yang kamu bawa paling lama 3 tahun. Leluhur Yuling mengangkat tangannya dengan marah, dengan lembut menyikatnya dan mengirim Ye Chen keluar dari istana bawah tanah. Setelah Ye Chen pergi, leluhur Yuling melihat ke pintu keluar istana bawah tanah dan berpikir lama, mengapa demikian, seorang wanita dari klan rubah tidak ragu untuk merayakan reinkarnasi ke-9, tetapi juga untuk memberkati Anda. Ye Chen hanya bisa merasakan kekuatan spasial dari seluruh tubuhnya terbang, seolah-olah di saluran luar angkasa, dan sangat terkejut oleh kekuatan sihir leluhur Yuling. Pemahaman Holy King tentang kosmos sangat misterius. Mengumpulkan pikirannya, dia menyapu. Ini adalah dunia yang aneh, penuh dengan lampu peri dan warna yang indah. Bunga dan tanaman di sini subur dan berlimpah. Dibandingkan dengan istana bawah tanah leluhur ilahi, tempat ini penuh vitalitas. Tatapannya diarahkan tidak jauh. Di sana melayang telur emas raksasa seukuran piring anggur, mekar dengan emas cerah, dibanjiri cahaya peri, dan dikelilingi oleh anjing laut dan seekor naga. Raungannya panjang dan kuat, dan benang oranye berbentuk naga, sangat luar biasa. Itu adalah telur naga, darahnya dominan, jadi darah suci itu cemburu, menimbulkan kehebohan lebih dari sekali. Ye Chen berjalan perlahan, berhenti 3 meter dari telur naga, melihat ke telur naga dan menghela nafas. Ini sebenarnya adalah Tyrannosaurus Rex. Tidak heran auranya begitu kuat, dan tidak heran dia tidak meledak dalam 200 tahun. Keluarlah, Tyrannosaurus, dia sudah lama mendengarnya. Dia adalah pangeran nomor 1 dari klan naga. Di puncaknya, dia bisa menyaingi naga kuno Taixu, tapi dia tidak pernah menjadi kaisar yang hebat. Satu-satunya kelemahan adalah klan naga Taixu terlalu kuat. Berbicara tentang Tyrannosaurus, dia pernah menelan setetes darah Tyrannosaurus. Ada setetes darah naga saat dia bertaruh pada batu di kota kuno Tianlong. Bagus. Ye Chen menyentuh dagunya dan mulai berjalan mengitari telur naga, matanya juga sedikit aneh. Melihatnya, dia tidak bisa tidak memikirkan sosok kecil itu adalah pria kecil berukuran kecil, gemuk, dan dia adalah yang paling halus dalam darah pengadilan surgawi agung di masa lalu. Orang yang murni, meskipun kekuatan bertarungnya keras kepala, tetapi kecepatannya tampaknya terekspos. Benar, bayi Tyrannosaurus di dalam telur itu adalah reinkarnasi dari bayi roh mungil. Pantas saja mata Ye Chen aneh. Lingua kecil sedikit lebih besar di kehidupan sebelumnya dan sering diejek. Dia bahkan tidak bisa menjemput perempuan, tapi bukan berarti mereka tidak bisa, kecil. Dunia ini sama, tapi ini adalah Tyrannosaurus Rex. Saat tumbuh, kepala ini sebanding dengan gunung. Ye Chen yakin lingua kecil masih belum menemukan anak perempuan dalam hidup ini. Jika di kehidupan sebelumnya ayamnya kecil, maka kehidupan ini adalah Optimus Prime. Ketika Anda memilih seorang gadis, apakah Anda menakuti orang dan menangis? Jika kita mengatakan reinkarnasi, itu adalah reinkarnasi yang paling kuat. Tyrannosaurus dapat bersaing dengan naga kuno Taixu. Keberadaan seperti itu, jika tumbuh, pasti Tuhan membombardir langit. Saat dia berjalan berkeliling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan dengan ringan mengelus telur naga raksasa itu. Rupanya, apapun yang disentuhnya menyebabkan telur naga itu retak dan membentuk retakan setebal rambut, diikuti retakan lain setelah retakan pertama. Akankah naga itu segera lahir? Ye Chen menatap telur naga dengan heran, apakah saya mengerti? Klik, klik, saat Ye Chen terkejut, telur naga pecah menjadi satu bagian, retakan dan celah muncul, dan cahaya keemasan yang cemerlang meletus. Setiap daging sangat menyilaukan, dan lebih banyak energi naga terbang keluar, menjadi bayangan naga yang dominan. Di istana bawah tanah yang suram, leluhur dari tubuh Yuling yang gemetar, mata tua yang kotor, memancarkan api kegembiraan, telur naga dibawa kembali ke keluarga, dan dia membayar harga yang sangat menyakitkan untuk itu. Di dunia kecil dan aneh, Ye Chen melangkah mundur dan melihat tidak jauh dengan mata berbinar. Tentu saja, dia kagum bahwa Tyrannosaurus ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Apa yang kamu katakan itu benar, naga itu benar dan nafasnya juga dominan. Melihat Tyrannosaurus Rex, telur naga dengan botol anggur besar, dengan 2 mata bundar, dia menetaskan botol anggur kecil. Anda benar-benar bayi naga kecil, bos ini tidak jauh lebih besar dari kehidupan sebelumnya. Ketika Ye Chen memandangnya,
Tyrannosaurus juga melihatnya, mengedipkan matanya yang besar, melompat-lompat, dan mengusap Ye Chen dengan kepala kecilnya, seolah-olah dia sangat baik kepada orang yang dilihatnya pada pandangan pertama. Tyrannosaurus Rex kecil itu familiar, dia berbaring di pangkuan Ye Chen, dia tidak bisa berbicara, jadi dia mengusap kepala kecilnya di lutut, secara naluriah berpikir bahwa pelayan ini adalah ayahnya atau semacamnya. Ye Chen menghela nafas, mengambil Tyrannosaurus Rex dan melihat ke atas dan ke bawah dengan dagunya. Saya tidak tahu apakah Tyrannosaurus Rex dewasa melihat pemandangan ini, apakah itu menggantungnya sampai mati. Meskipun dia tidak dapat berbicara, dia sangat cerdas dan melihat bahwa pria berbaju hitam itu bukanlah burung yang baik. Itu benar-benar mengejutkan dewa dan berhasil membunuhku. Pria kulit hitam itu tertawa keras. Yang mengejutkannya adalah dunia luar angkasa kecil ini benar-benar terputus dari dunia luar. Kamar lain, Ye Chen sedikit mengernyit, melihat keempat arah tanpa bisa ditembus, dan segera melihat petunjuk bahwa dunia luar angkasa kecil ini ditarik ke ruang yang tidak diketahui. Jika tidak, dua ketika raja yang tampaknya bijak terbunuh, keluarga Yuling dan pasukan Yuling, nenek moyang tidak bisa tidak sadar. Berikan Tyrannosaurus Rex. Suara itu bukan yang dikatakan orang berpakaian hitam itu, tapi itu datang dari belakang Ye Chen. Targetnya adalah Tyrannosaurus ini, mereka tidak mungkin berasal dari keluarga Yuling. Ye Chen tersenyum santai, menatap pria berpakaian hitam itu, lalu menatap pria berpakaian ungu itu, sembahlah Dewa Bulan. Kalau begitu aku akan membawamu ke sana. Pria kulit hitam itu tersenyum lemah, tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraihnya dengan tangan yang besar. Pria berbaju ungu mendengus dingin, dan di luar pria berbaju hitam, kesadaran ilahi menutupi dunia kecil, menjelajahi inci demi inci. Yulingjia di luar juga sangat ramai. Yulingjia menyegel Gunung Peri, dan Tuan Yuling memerintahkan pusat kekuatan Yulingjia untuk mencari sedikit demi sedikit. Belum lama ini, mereka sangat senang melihat anak naga, tetapi mereka baru saja tiba, dan mereka bahkan tidak melihat naga menetas dari telur naga, jadi mereka menghilang dalam kebingungan. Telur naga memiliki hubungan yang sangat besar. Ini terjadi tepat setelah menetas. Selama otak tidak kebanjiran, semua orang akan menebak bahwa ini tidak sederhana, tidak hanya tidak sederhana, tetapi juga sangat bermasalah. Ayah, mungkinkah seseorang yang kuat telah memasuki keluarga Yuling? Tidak mengesampingkan kemungkinan ini, lebih baik memberitahu leluhur, dia harus tahu. Xing Yue Saintes buru-buru berkata, leluhur baru saja lewat, dan dia tidak menemukan pencuri yang kuat. Tuan Roh dengan lembut menggelengkan kepalanya. Bahkan nenek moyang bahkan tidak menyadarinya. Lawan seharusnya menyelinap ke Gunung Peri keluarga kekaisaranku sejak lama. Lord of the Spirits mengerang, tujuan mereka sangat jelas, yaitu telur naga, tetapi mereka belum menemukan tempat persembunyian telur naga. Malam ini, telur naga keluar dari cangkangnya dan menemukan lokasi yang tepat dari telur naga itu. Apakah itu seseorang yang memuja sekte Dewa Bulan? Xing Yue Saintes menatap Tuan Roh dengan ragu-ragu. Jika ya, itu pasti mereka. Ayah, apa yang kamu cari? Saat keduanya berbicara, orang lain melangkah ke puncak gunung. Sejak saat itu, sepertiga bungsu dari keluarga Yuling, yang masih memar dan bengkak saat ini. Kami, Xing Yue Saintes tidak menyelesaikan kata-katanya, dia tertegun, karena Yuling termuda yang baru saja mendaki gunung belum berdiri kokoh di kaki depannya, dan kaki belakangnya dihantam oleh sesosok tubuh, yang tiba-tiba muncul. Ini layak untuk dibicarakan. Ya, postur itu masih sangat menggoda. Melihat orang yang menghancurkannya, tak perlu dikatakan lagi bahwa itu adalah Ye Chen. Dia melihat putra kesayangannya terbaring di tanah dan kemudian menatap Ye Chen dengan ekspresi tidak percaya, hanya melambai dari mana orang itu berasal. Dua raja setengah suci menyelinap ke dunia luar angkasa kecil. Ye Chen tidak punya waktu untuk menjelaskan dan langsung mengatakan apa yang terjadi padanya di dunia luar angkasa kecil. Target mereka adalah Tyrannosaurus yang baru saja memecahkan cangkangnya. Dua raja yang hampir suci. Saint Master mengerutkan kening, dan formasi ini agak tidak terduga. Saya tidak bersalah. Ye Chen mengabaikan ekspresi aneh Yuling Saint Master dan memimpin dewa kekacauan Tyrannosaurus kecil menjauh dari bendungan. Apakah itu Tyrannosaurus? Orang bijak Xing Yue dan Spirit Sovereign terkejut, jadi telur besar menetas dari benda sekecil itu. Mereka menarik dunia kecil ke ruangan lain. Ye Chen berbicara lagi, menarik keduanya mundur ketakutan, 80% dari mereka masih ada sekarang, jadi aku tidak bisa membiarkan mereka pergi. Tidak mudah ditemukan, ini perkiraan lokasinya. Ye Chen menyerahkan bendera giok yang dia gunakan untuk menyimpulkan evolusi Zutian. Sebelum pergi, dia tidak lupa menatap Ye Chen dengan tatapan yang dalam. Itu adalah orang ketiga, Yuling, yang masih diinjak Ye Chen saat ini. Dia sudah membicarakan bisnis sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bahwa ada seseorang di bawah kakinya dan dia adalah putra ketiga dari keluarga Yuling. Selain itu,
9 orang suci dan 2 raja sudo dari keluarga Yuling ada di sini, menundukkan kepala, siap mengorbankan beberapa pengetahuan. Pria berjubah ungu dan hitam yang masih mencari Ye Chen di berbagai tempat tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka terpaksa keluar. Anda harus tahu bahwa ini adalah wilayah Yulingjia, dan jika dia tidak hati-hati, dia akan langsung pergi ke Huangquan. Kedua Sudoking dari keluarga Yuling dengan dingin mengendus dan menghalangi pria berjubah ungu itu, keduanya saling berhadapan, menghalangi dia ke dalam kehampaan. Adapun pria berjubah hitam, dia tidak bisa keluar, tetapi 9 orang bijak dari keluarga Yuling menangkapnya dan memblokir Su Tian. Ada juga orang bijak dari keluarga Yuling, yang masih memiliki gerakan kekaisaran dan sistem pembunuhan kosong, dan hidup mereka telah berkembang. Ini untuk mengalahkan orang berjubah hitam dengan 9 orang suci, sehingga 2 raja setengah suci dapat membunuh orang berjubah ungu. Ketika orang ungu itu selesai, mereka pergi untuk menghancurkan yang hitam. Saya pengangguran. Pelayan Ye Chen juga bergerak dan langsung membuka jalur magis, melangkah ke Laut Suci Emas, menggantung Chaos Sword terbalik dan memegang Euphorbia Halberd, dan membunuh pria berjubah hitam itu. Saya tidak tahu bahwa Ye Chen yang lembut setengah hidup dapat menghancurkan raja setengah hidup yang berlutut di tanah. Dia hanya selangkah lagi dari memenangkan gelar Saint King, tetapi sekarang dia telah membuat pemuda cerdas yang menghancurkan itu pingsan. Selain itu, dia juga mengenali Ye Chen yang terlihat seperti hantu jahat. Ye Chen yang tidak hanya menghancurkan rencana mereka, tetapi juga menempatkan mereka dalam krisis yang mendalam dan kebanyakan dari mereka kehilangan nyawa. Memikirkan hal ini, mata jubah hitam itu menjadi merah darah dan membunuh, dan dia melepaskan bidak itu dengan telapak tangannya. Singhe membelah lautan darah seperti naga yang melompat dan tombak dari langit mendekat dengan kekuatan magis yang besar, dan darah serta tulang jubah hitam beterbangan. Pada saat itu, raja setengah cerdas yang bermartabat bahkan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pria berbaju hitam dan ungu itu diremukkan dan tidak mati sampai kelompok itu memukuli mereka sampai mati. Dia telah melihat seseorang yang bertanggung jawab, tetapi dia belum pernah melihat yang seperti itu. Orang tua itu menekan dan membaca, ada baiknya memaksanya. Adipati Huang Dao yang berada di Xianshan mengeluarkan suara yang sangat signifikan dan sebagian besar reinkarnasi lainnya seperti itu. Sebagian besar dari mereka belum pernah melihat kekuatan pertempuran sejati Ye Chen. Sekarang mereka melihatnya, seperti yang mereka ingat. Apakah itu penjaga bintang, penjaga langit, atau penjaga gunung, mereka semua dibentengi dengan kekuatan magis yang luar biasa untuk mencegah serangan tak terduga dari Sekte Dewa Bulan. 3 lingkaran di dalam dan 3 di luar mengelilingi wanita muda Ye Chen di tengah, masing-masing menyentuh dagunya dan melihat ke atas dan ke bawah, mata tua itu juga memiliki makna yang tak terlukiskan. Ye Chen terbatuk dengan ekspresi tidak wajar dan segera melepaskan Tyrannosaurus Rex. Mata orang tua itu aneh. Mereka tidak tahu betapa cantiknya Tyrannosaurus menguasai dunia. Semuanya ada di sudut mulut, memandangi Tyrannosaurus Rex dengan ekspresi yang luar biasa. Begitu mudah saya bisa memegangnya, mengapa terdengar seperti itu? Di sini, Ye Chen tersenyum tak berdaya, mengambil tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Saint Master Yuling. Ini adalah tim pertahanan dan serangan dari klan naga kuno Taixu yang dikirim ke keluarga Yuling. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di aula terkejut melihat bagaimana naga kuno Taixu yang telah memerintah selama jutaan tahun sejak zaman purba, entah bagaimana lebih kuat dari Tyrannosaurus Rex. Klan ini memiliki kaisar yang hebat dan reputasi kaisar naga masih ada. Bukan hanya warisan naga kuno Taixu, tetapi pembentukannya pasti akan membawa kebahagiaan bagi dunia, itu sangat berharga. Tidak ada yang akan percaya bahwa pemuda setengah dungu itu menyembunyikan formasi darah naga kuno Taixu dan juga dengan murah hati mengirimkannya ke Yulingjia, betapa berani dan cerdasnya dia. Adapun peta bentuk, seberapa tirani peta bentuk garis naga Taixu kuno. Dia sudah melihatnya. Dengan restu dari formasi ini, pertahanan Yulingjia pasti akan meningkat pesat. Melihat Ye Chen pergi, kelompok tetua masih memukul dengan liar, dan keluarga ibu Murong Yun Huang benar-benar angkuh. Saint Master Yuling telah mengambil keputusan, jadi dia akan mengikuti pola ini dan memperlakukan Murong Yun dengan baik mulai sekarang. Semua orang mengerutkan kening, mengalihkan pandangan mereka ke Tyrannosaurus kecil, dan memandang dagu mereka seperti lelaki tua Yulingjia, apakah ini Tyrannosaurus legendaris? Meskipun 200 tahun telah berlalu, Ye Chen masih mengingat gambar ini, hanya bayi roh seukuran kepalan tangan yang terkubur dalam darah murni dalam sublimasi instan dan berubah menjadi Raja Dewa yang ganas. Fakta menunjukkan bahwa bayi darah paling murni surga memiliki kekuatan dan kecepatan pertempuran yang sama. Ye Chen dan banyak orang yang bereinkarnasi sedang menunggu, dan gunung itu sunyi. Dibandingkan dengan tempat ini, Yulingjia sangat sibuk di malam hari dan tidak sesibuk biasanya. Yulingjia tidak sabar untuk mengilustrasikan kartu formasi naga kuno Taixu untuk memberkati rangkaian mantra ofensif dan defensif.
Yulingjia tidak sabar untuk mengilustrasikan kartu formasi naga kuno Taiksu untuk memberkati seri mantra ofensif dan defensif. Yulingjia berkisar dari sesepuh tertinggi hingga murid biasa. Kerja sama tanpa syarat, sehingga malam yang seharusnya hening, menjadi berbuih. Efisiensi keluarga Yuling masih sangat cepat, dan itu merupakan berkah yang lengkap. Setiap gunung, istana, dan setiap mata air keluarga Yuling diukir dengan pola yang terlalu virtual. Di malam yang gelap, Gunung Peri Yulingjia yang sudah indah, karena kelompok kartu ajaib ini menjadi abadi, mantra pertahanan bangkit, dan kelompok serangan yang dapat dikatakan solid. Brengsek, saat semua orang sibuk, lolongan yang mendominasi terdengar dari atas bukit. Lingua kecil terjebak dan menatap Ye Chen dan yang lainnya dengan ekspresi bingung. Kenangan masa lalu dan kehidupan sekarang terjalin, dan dia tidak tahu kata-kata apa yang harus diungkapkan. Hal mistis seperti itu luar biasa. Huang Daogong dan yang lainnya menghela nafas lagi, seolah-olah mereka mengenali lingua kecil, tetapi ekspresi mereka aneh, mereka juga bereinkarnasi, perbedaannya sangat besar. Bertemu dengan orang-orang di kampung halaman, pemandangannya spektakuler, begitu pula teriakan Lingzik yang selalu tidak bisa diandalkan. Ye Chen terbangun setelah anggur kotor. Orang-orang yang bereinkarnasi bersamanya juga terbangun, mengetahui bahwa Ye Chen sedang dalam perjalanan lagi. Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangannya saat dia menuruni gunung, meninggalkan punggung orang yang bereinkarnasi dengan muram. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen dan Sein Xingyue tiba di istana bawah tanah Yulingjia yang besar. Apakah kamu pernah ke benua Xuan Huang? Ye Chen pergi ke altar dan dengan santai bertanya. Leluhur berkata bahwa jika kamu tidak mencapai Sein, kamu tidak ingin pergi ke benua Xuan Huang. Xingyue Saintes tersenyum ketika dia menyesuaikan koordinat lokasi. Meskipun ini adalah tempat suci bagi para biksu, ada terlalu banyak keadaan darurat. Sage Xingyue menyesuaikan koordinat spasial dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Jalan yang tersisa adalah jalur Sein Master. Xingyue Saintes tersenyum dengan air mata berlinang. Aku akan mengenakan gaun pengantin dan menunggu dia menikah denganku. Karena hilangnya Ye Chen, istana bawah tanah menjadi sangat sunyi, dan wanita yang sedang jatuh cinta hanya sesekali tersedak. Dia di sini untuk mengejar lingua kecil, tetapi tubuh aslinya terbatas, jadi kecepatannya sedikit lebih rendah. Dia tidak mencapai atau mendarat di stasiun Starfield. Ada beberapa sebab dan akibat yang tidak diinginkan. Terlebih lagi, Festival Bintang dan Bulan yang baru terbangun melihatnya sebagai leluhur Yuling dan memberikan hadiah besar dengan tergesa-gesa. Leluhur Yuling dengan lembut melambaikan tangannya dan tersenyum lembut, ayahku ingin tahu asal-usul orang yang kamu panggil Sein Master, dan rahasia apa yang kamu sembunyikan. Sein Xingyue tersenyum lemah, menyeka air matanya, tetapi tidak menjawab pertanyaan leluhur Yuling. Di sini, di koridor luar angkasa yang aneh, Ye Chen menatap Lingua kecil dengan kaget. Xiao Lingua melihat ke samping pada Ye Chen, saya dapat memberitahu Anda bahwa orang tua saya tidak sehat. Ye Chen menyentuh dagunya dan gambar Lingua kecil memecahkan cangkang muncul di benaknya. Kapan Anda akan menjadi orang suci yang maju? Little Lingua menatap Ye Chen dengan mata besar, dengan mata bundar, ayahku disegel. Lingua kecil terbaring lemah di tanah. Ini adalah tempat yang mengerikan, dan aku juga belajar dari ingatan yang diwariskan bahwa aku harus menyelamatkannya. Apakah ayahmu bangun? Ye Chen dengan ragu menatap Lingua kecil. Ye Chen memandangi Lingua kecil dengan tak percaya, betapa mengerikannya Tyrannosaurus yang hampir setingkat kaisar, bahkan jika itu tidak sekuat Dewa Pedang, setidaknya bisa dibandingkan dengannya, akankah ia pergi? Chen mencibir, di sisi lain, 9 kaisar hampir kuno, Anda dan saya tidak cukup untuk mengisi gigi. Temukan mereka, kamu dan aku akan mati lebih cepat. Ye Chen berkata dengan penuh arti, aku mencari orang yang bereinkarnasi. Saya mencari orang yang bereinkarnasi. Jika Anda mengikuti saya seperti ini, apakah saya akan diburu bersama Anda? Kamu masih bukan saudaraku. Jangan membuat masalah, kamu adalah generasi Xuanzi, aku adalah generasi Qingzi, kamu harus memanggilku Sishu dari generasi ke generasi. Aku pergi mengunjungi nenekmu. Lingua kecil menyentuh tanah dengan kaki belakangnya dan mengkliknya. Hei, amarahku. Ye Chen berhenti, tapi sebelum kata Ki bisa diucapkan, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menyadari niat membunuh yang dingin dan buru-buru mendekat. Dia menyelinap di antara api listrik dan batu api. Tangan itu membawa Lingua kecil ke dalam kuali kekacauan dan kemudian mengambil langkah untuk melarikan diri. Dia baru saja pergi. Tempat dia berdiri sebelumnya dengan mudah dihancurkan, tapi itu adalah cahaya pedang gelap dengan kematian yang mematikan. Power, potong seluruh saluran luar angkasa itu. Melihat runtuhnya saluran luar angkasa, Ye Chen bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri dari luar angkasa. Dia muncul di langit berbintang, darah mengalir dari sudut mulutnya. Itu adalah operasi, tetapi terbayar dan bahunya terluka.
Bagaimana situasinya? Lingua kecil di Dingzong juga mengubah wajahnya. Jika Ye Chen tidak bereaksi cukup cepat sebelumnya, kebanyakan dari mereka akan menghilang sekarang. Orang yang menembaknya adalah kekuatan magis pengetahuan. Hantu itu tahu. Ye Chen diam-diam mengutuk, memperbaiki bekas pedang di bahunya, dan wajahnya sedikit jelek. Anda harus tahu bahwa mereka telah berada di saluran listrik sebelumnya dan penembak akan menemukan lokasinya dengan sangat akurat. Kekuatan magis ini sendiri bisa disebut menantang surga. Belum lagi menaikkan separuh lainnya. Aku benar-benar meremehkanmu. Segera setelah saya melihat sosok hitam muncul di langit berbintang di seberang Ye Chen, suara samar dan sangat halus terdengar, perlahan bergema seperti hantu di malam hari. Sembah Sekte Dewa Bulan. Ye Chen menyipitkan matanya dan mengenali kuil totem dalam pakaian humanis hitam. Pada level semu, kamu bisa menghindari pukulan orang tua itu, kamu yang pertama. Pria kulit hitam itu tersenyum gelap, dan suaranya sepertinya berasal dari Jeoyu, dingin dan sunyi, dan itu membuat orang takut. Dear Saint King, kamu benar-benar menyerang generasi muda, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ye Chen tidak melawan, tetapi langsung mengutuk meskipun dia suka serangan diam-diam, dia benci menjadi korban. Rasanya seperti serangan sengit, dan lawannya tetaplah Raja Suci. Langit berbintang bergetar ke segala arah, dan orang-orang kuat mendekat, dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Dia tidak perlu melihatnya, dia tahu itu adalah pasukan biksu yang menyembah Sekte Dewa Bulan. Patuhi kembali bersamaku, dan kamu akan hidup dan mati. Saat Ye Chen Huan memandangi langit berbintang, dia samar-samar tersenyum pada Moon Saint King. Apakah kau akan pergi? Sudut bulan yang condong ke mulut Raja Suci naik sedikit, dan dia melangkah keluar dalam satu langkah, horizontal dan vertikal. Kecepatan itu sangat murah. Ye Chen gemetar di dalam hatinya, vitalitasnya terbakar, dan dia melarikan diri. Persetan dengannya. Dalam Dewa Kekacauan, adik laki-laki Lingua, karena takut dunia sedang kacau, melompat-lompat dan berteriak, dengarkan aku, singkirkan Amaterasu, bakar jalan tua itu ganti. Keluar dari sini. Ye Chen mengutuk jika dia bisa melepaskan Amaterasu, dia tidak akan terlalu malu untuk melarikan diri. Ye Chen juga yakin akan hal ini, dan dia segera mengubah dao surgawi. Jika lawannya adalah raja yang mengejek, mungkin dia bisa bertarung, tetapi itu adalah Raja Suci yang diperlukan. Bahkan ketika dia akan memasuki lubang hitam, telapak tangan Raja Suci Pemujaan Bulan jatuh seperti biasa dan menghancurkan langit berbintang. Ada kekuatan magis di dunia ini. Mata tua dari Cult of the Moon Saint King berkedip dalam cahaya redup, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa Ye Chen telah menghilang dari pandangan Saint King. Di sekitar rumah Yuling, wajah tua bulan yang membungkuk di hadapan Raja Suci tampak pucat, dan gonggongan dingin bergema di langit berbintang. Dari Ling, pengikut yang kuat dari Sekte Dewa Bulan bergabung menjadi satu, yang kuat, dan langsung pergi ke Yuling Sing. Langit berbintang bergetar karena pertempuran untuk menyembah Dewa Bulan terlalu hebat, hampir 3 juta biksu berada di bawah kehancuran, seperti ombak seperti laut, menyapu langit berbintang, dan semua kekuatan melihat perubahan warna. Getaran terdengar di 4 arah, dan orang-orang dari tim kecil tidak berani mengangkat kepala, masing-masing berdesakan di bintang kunonya. Saint King of the Moon Cult memiliki wajah yang mengerikan dan terus memerintahkan pengeboman dengan pose kaisar roh abadi yang bersumpah tidak akan pernah kembali. Fakta menunjukkan bahwa garis keturunan naga kuno Taiksu masih sangat tirani, melindungi semua Yuling Sing seperti sup emas, dan tidak dapat digoyahkan oleh pemboman Sekte Dewa Bulan manapun. Ada pertempuran langsung di sini, dan pergerakan lubang hitam di luar angkasa tidak kecil. Sebelumnya, Ye Chen melarikan diri ke dalam lubang hitam dan melihat tengkorak itu. Melarikan diri, tetapi Lingua kecil mengatakan bahwa itu adalah bayi, jadi dia harus membawanya pulang dan mempelajarinya. Tak disangka, kepala tengkorak itu bukan pemarah ya. Jika Anda tidak setuju dengan pernyataan ini, Anda dapat melanjutkan. Hanya memukul dan memukul, Lingua kecil melarikan diri, dan tengkoraknya juga tertegun, dan dia mengejarnya seumur hidup, dan bahkan membawa Ye Chen kepadanya. Itu sebabnya ada pemandangan yang begitu indah. Secara visual, itu adalah kepala kuasi kaisar. Lingua kecil itu berlari, tak lupa menengok ke belakang. Keluar dariku, teriak Ye Chen, wajahnya penuh dengan garis-garis hitam. Mereka bilang jangan main-main dengan itu, apakah kamu benar-benar kenyang? Di mana? Jangan membuat masalah, aku tidak bisa mengalahkannya. Kejahatan macam apa yang saya lakukan dalam kehidupan terakhir saya bertemu dengan Anda sebagai wanita jalang, kemanapun saya pergi, saya akan diburu. Omong kosong, ini kebetulan. Lingua kecil menggelengkan kepalanya, dan kakinya tidak lambat sama sekali. Aku, Ye Chen terkena tembakan kabut hitam dari tengkorak sebelum dia mengucapkan kutukan besar. Tengkorak Kaisar Zun, dengan aura sekarat, terbuka. Lingua kecil di satu sisi tidak jauh lebih baik.
Tulang darahnya meneteskan gumpalan kabut ajaib, berkat tubuh tirani Tyrannosaurus. Jika tidak, kepala kaisar akan cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Pergi. Ye Chen memindahkan surga lagi, dan melarikan diri dari lubang hitam dengan bayi roh kecil, dan lolos dari tekanan kepala. Tentu saja, keduanya muncul lagi, tetapi mereka tidak ada. Di langit berbintang, tetapi di Gunung Peri yang indah, monumen batu setinggi 100 kaki berdiri tegak, dan keempat karakter itu menarik perhatian, menyembah Dewa Bulan. Apakah kita memasuki sarang pencuri? Lingua kecil menstabilkan sosoknya dan melihat tablet batu dengan takjub. Empat kata yang menyembah Dewa Bulan di atas loh batu itu sangat mempesona di matanya yang bulat. Aku mendengar tentang menyembah Dewa Bulan. Orang kuat yang mengajar telah pergi menyerang Yulingjia. Ye Chen meremas rambutnya dengan penuh arti. Naga kecil, biarkan aku yang menghitung. Aku bisa berpura-pura dipaksa malam ini. Little Lingua juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Ye Chen dan Xiao Lingua sangat cantik, seperti orang yang lembut, yang satu memakai bulu halus dan menyekat terus-menerus, yang lain lebih dominan, menggelengkan kepala dan kencing. Pernahkah kamu melihatnya? Itu adalah Danau Wangling. Ye Chen langsung mengabaikan teguran dari Santo Pemuja Bulan, tetapi memberi isyarat kepada Lingua kecil untuk melihat Gunung Peri yang dalam. Katakan nanti, jangan sia-siakan. Aku sudah berlari sepanjang malam dan aku hanya menunggu sampai selesai. Lingua kecil berkata dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Berani datang untuk menyembah sekte Dewi Bulan dan ingin mati. Keempat orang bijak berlari ke depan dan tertawa muram. Patut disebutkan bahwa pose paha depan yang berangkat masih sangat indah dan mereka langsung tiba. Saya tidak tahu bahwa orang bijak Ye Chen memiliki kekuatan pertempuran yang begitu hebat. Ye Chen sudah memulainya dan dia sangat gigih. Tongkat itu mengirimkan orang suci pemujaan bulan ke langit dan sebelum jatuh, Ye Chen memberikan tongkat lain dan mengirimkannya langsung ke Huang Quan. Kemarahannya menyebabkan wajah pemuja bulan yang perkasa tiba-tiba menjadi pucat dan dia membunuh orang suci itu dengan satu pukulan. Lingua kecil juga tidak menganggur, tetapi langsung masuk ke kedalaman Linghu Haljamae. Orang suci yang menyembah sekte Dewa Bulan minum dan berkumpul untuk mengejar Ye Chen dan Lingua kecil. Ye Chen mendorong sepenuhnya secara horizontal, bergegas ke istana dengan kekuatan besar dan langsung pergi ke istana bawah tanah di bawah istana. Di belakangnya, orang-orang kuat yang menyembah Dewa Bulan berkumpul seperti air pasang, tetapi mereka segera masuk. Dia tidak berani melangkah maju, tetapi mengacungkan pedang pembantaian dan memerintahkan umpan meriam yang bijak. Jelas tidak ada sekte pemuja bulan dengan Saint Kings dan kuasa Saint Kings. Orang-orang yang sangat jahat ini juga mengetahui rahasia tubuh dan dunia, sehingga mereka menyembah. Tak satu pun dari faksi mematikan dari sekte Dewa Bulan dan Data Sutian dapat menangkapnya. Ye Chen berlari keluar dan dengan sengaja langsung pergi ke tempat berikutnya. Seperti yang dikatakan Ye Chen, itu benar-benar tonik yang hebat, dan itu benar-benar membantu Lingua kecil menembus penghalang ke hampir seorang bijak. Saat ini, orang-orang kuat yang menyembah sekte Dewa Bulan terkejut, tapi Ye Chen mengetahuinya dengan baik. Lingua kecil mengumpulkan rambut penuh dan tipis. Di dalam telur naga selama 200 tahun, ia telah menyelesaikan transformasi dan nirwana, dan fondasinya kokoh di tempatnya. Yang disebut selai adalah hiasan untuknya. Hingga kini benda tersebut semakin membesar, dari ukuran tong anggur menjadi tong anggur. Seluruh tubuhnya berwarna emas dan bersinar seperti naga emas, dan aura badainya sangat kuat. Pada saat yang sama, itu menunjukkan sikap tuannya, dan silsilah keluarga mengkhawatirkan darah suci. Bagus, saat Lingua kecil menjadi bijak, dia menambahkan lapisan es lagi ke sekte pemujaan bulan yang kacau. Pelayan ini lebih marah dari Ye Chen dan menelan semuanya dan tidak memakannya. Penyembahan sekte Dewa Bulan menderita. Kedua binatang itu memunggungi kuda mereka. Bayangan menghilang satu per satu. Satu demi satu istana runtuh, satu puncak demi satu. Sepotong bukit peri yang bagus, karena menjadi reruntuhan hada. Gerakan sebesar itu membuat kuartet tersebut dan banyak keluarga mengirim orang untuk melihatnya. Ketika mereka melihat pemandangan di mana bulan membungkuk dan dewa mengajar Gunung Peri, semua orang membicarakannya. Ada orang di medan bintang ini yang datang ke sini untuk mengerjai. Saya tidak tahu bagaimana kultus Dewa Bulan itu ada. Melihat ini, ekspresi banyak orang menjadi aneh. Sisi Yulingsing penuh semangat dan kebaktian juga berjalan lancar. Betapa konyolnya pertarungan itu. Apakah itu Xin Sidai yang legendaris? Saya pergi menyerang Yulingsing dengan bujukan yang kuat, tetapi saya tidak pernah ingin sarang saya dirampok. Banyak orang senang melihat sekte bulan telah menekan mereka selama bertahun-tahun. Mereka menyaksikan sekte lunar hancur berkeping-keping. Hampir seseorang turun tangan untuk membantu. Saya tidak tahu kapan saya melihat gemuruh bulan pemujaan dihancurkan, dan tidak ada lagi teriakan dan teriakan. Di bawah perhatian semua orang, dua benda keluar bergoyang,
keduanya membawa tas penyimpanan besar di pundak mereka. Di belakang mereka, gunung peri pemuja bulan diratakan dengan tanah, dan bumi penuh dengan dewa bulan. Tidak ada satupun rumput roh atau batu roh yang tersisa, dan sapuannya brilian. Pak, semua orang memandang kedua dewa itu dengan takjub, memandang mereka seolah-olah mereka sedang melihat monster. Hanya ada dua orang, mereka datang untuk menyembah dewa bulan untuk merampok, dan mereka juga mengajari dewa bulan untuk dinonaktifkan. Pasukan mereka, sekuat yang seharusnya, belum pernah melihat pertarungan yang begitu bagus. Tidak bisa disangkal kita sedikit kesal hari ini. Lingua kecil menggoyahkan tubuhnya yang kuat membawa tas penyimpanan besar, tetapi menunjukkan belas kasihan. Dia tampak seperti seseorang telah memaksanya untuk menculik dan menyembah sekte dewa bulan dengan pisau. Rendah, rendah, Ye Chen berkata dengan ekspresi serius. Terlalu sombong, petir akan menyambarku. Kami mengambilnya, kami meninggalkannya. Sejujurnya, saya mengagumi sikap keras kepala Anda. Secara visual, itu pasti indah. Mendengarkan dialog antara keduanya, banyak orang terharu. Qin, setelah menangkapnya, dia menjadi putus asa dan terpeleset dan masih membuat gelombang, harus membuat gelombang. Atau kami akan menculik kedua orang ini. Benda ini dapat diandalkan. Apakah semua harta kultus Dewa Bulan ada di saku mereka? Jangan ribut, kamu tidak bisa mengalahkan kami. Lingua kecil mengangkat hidungnya, jangan main-main denganku juga. Karakter kita tidak terlalu baik, suatu hari kamu akan pulang jika kamu tidak menjaga keseimbangan. Itu kepura-puraan yang bagus. Ayo pergi. Ye Chen melirik ke sisi lain, menarik Lingua kecil dan pergi, karena Moon Worship Saint King telah kembali, bukankah itu hanya untuk menarik perhatian para penyembah bulan?